Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Yudi Tuhiru SPD dari SD Negeri 1181888 Parit Minyak, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan saya mengenai peran siswa dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, seorang guru harus mampu mengetahui tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, maka seorang guru harus memiliki sikap seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mengendalikan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif atau berhasil pada diri murid. Dan yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Lalu, keyakinan sekolah atau kelas tersebut berupa pertanyaan universal yang mudah dapat dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yakni filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dengan mewujudkan dalam sebuah tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid. Di antaranya, saya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering masuk terlambat setelah jam istirahat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan
menggunakan pernyataan "setiap orang pernah melakukan kesalahan" atau "tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna". Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Terima kasih. Demikian video pemaparan saya kali ini. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.